Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, suasana kehidupan berjalan dengan sederhana. Sawah terbentang luas, suara ayam jantan berkokok setiap pagi, dan anak-anak berlarian riang tanpa mengenal rasa takut. Dari luar desa itu terlihat damai, namun di balik ketenangan itu tersimpan sebuah kisah kelam yang nyaris merenggut kedamaian seluruh warga. Di desa tersebut tinggal seorang pegawai negeri yang oleh warga biasa dipanggil Pak Dharma. Ia dikenal sebagai seorang ASN yang cukup terpandang. Penampilannya selalu rapi, tutur katanya manis, dan wajahnya seakan-akan selalu tersenyum ramah. Banyak orang menganggap Pak Dharma sebagai panutan. Bila ada acara desa, ia selalu hadir paling depan, menyumbang uang atau tenaga, dan tidak jarang memimpin doa dengan suara lantang. Seolah-olah dialah sosok warga teladan yang patut dicontoh. Namun di balik kerapian jas yang dikenakannya setiap hari, di balik senyum ramah yang selalu ia tebarkan pada tetangga, tersenyum ambisi yang menggerogoti hatinya. Ambisi itu adalah jabatan. Sejak muda ia bercita-cita sebagai pejabat tinggi, duduk di kursi empuk kantor, dihormati banyak orang, memiliki kuasa untuk memerintah, dan tentu saja menikmati fasilitas yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berpengaruh. Keinginan itu bukan sekedar harapan, melainkan sudah menjelma menjadi obsesi. Obsesi itulah yang membuat Pak Dharma tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah ia miliki. Meskipun gaji bulanannya mencukupi, meskipun rumahnya cukup megah dibanding rumah warga desa lain, hatinya tetap gelisah. Ia selalu merasa masih ada yang kurang. Baginya hidup tanpa jabatan tinggi bagaikan hidup tanpa makna. Setiap kali ia melihat pejabat lain datang berkunjung ke desanya dengan mobil mewah, dengan pengawalan, hatinya terbakar iri. Ia berkata dalam hati, mengapa bukan aku yang duduk di sana? Mengapa harus mereka yang mendapatkan kehormatan? Sementara aku hanya berdiri menyambut, padahal aku lebih pantas, aku lebih cerdas, aku lebih berhak. Pikiran-pikiran itulah yang perlahan merusak ketenangan batinnya. Senyum yang selama ini ia tebarkan hanyalah topeng untuk menutupi kekecewaan dan keserakahan yang makin dalam menguasai dirinya. Bahkan istrinya sendiri pernah menegur, "Pak, hidup kita ini sudah lebih dari cukup. Jangan terlalu mengejar dunia, nanti Bapak sakit sendiri." Tetapi teguran itu hanya dianggap angin lalu. Pak Dharma semakin keras kepala, semakin terobsesi. Siang dan malam pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Bagaimana caranya mendapatkan jabatan lebih tinggi dengan cepat. Ia mencoba berbagai cara yang dianggap wajar. Mendekati atasan, menunjukkan prestasi kerja, dan mengorbankan waktu bersama keluarga demi tugas kantor. Namun semua itu tak kunjung membuahkan hasil. Ia tetap saja berada di posisi yang sama, tidak naik-naik, seolah-olah terhalang sesuatu yang tidak terlihat. Hingga suatu malam ketika bulan purnama menggantung redup di langit desa, sebuah peristiwa aneh terjadi. Pak Dharma bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat dirinya duduk di kursi empuk dengan pakaian serba megah. Di depannya
banyak orang sujud dan tunduk memberi hormat. Namun di balik kejayaan itu, ia melihat bayangan hitam besar yang berdiri di belakangnya sambil berbisik, "Segala kehormatan bisa kau dapat, asal kau berani mengorbankan sesuatu yang lebih besar." Pak Dharma terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang, tetapi ada rasa aneh yang menyelinap ke dalam pikirannya. Bukannya takut, ia justru merasa tergoda. Sejak saat itu ia mulai meyakini bahwa mimpi itu adalah sebuah pertanda, sebuah jalan pintas yang mungkin bisa membawanya kepada jabatan yang selama ini ia idamkan. Hari-hari berikutnya, ambisinya semakin liar. Warga desa tetap melihatnya sebagai sosok ASN baik hati, tetapi dalam dirinya mulai tumbuh niat yang gelap. Ia sering menyendiri di kamarnya, termenung, memikirkan jalan apa yang harus ditempuh untuk mewujudkan ambisinya. Tatapannya semakin tajam, senyumnya mulai terasa palsu, dan kata-katanya sering mengandung sindiran. Beberapa tetangga mulai merasa ada yang berubah dari dirinya. Meski tidak berani mengucapkannya, mereka hanya berbisik-bisik, "Pak Dharma sekarang beda ya. Entah kenapa wajahnya sering kelihatan seram." Tapi karena statusnya sebagai ASN terpandang, tidak ada satupun yang berani menuduh atau menanyakan lebih jauh. Di malam-malam sepi, saat seluruh desa terlelap, Pak Dharma sering berjalan keluar rumah dengan langkah tergesa. Ada kalanya ia pergi ke arah hutan kecil di pinggir desa. Warga yang kebetulan melihatnya hanya bisa berprasangka baik. Mungkin ia sekedar ingin menenangkan diri. Tak ada yang tahu bahwa sejak malam itu, hidup Pak Dharma tidak lagi sama. Ambisi dan obsesi telah berubah menjadi ketegangan yang akan menyeretnya pada jurang kegelapan. Sejak malam mimpi aneh itu, kehidupan Pak Dharma tidak lagi sama. Siang hari ia tetap bekerja seperti biasa. Duduk di kantor desa dengan wajah penuh wibawa, mencatat laporan, menandatangani berkas, dan melayani warga yang membutuhkan tanda tangannya. Namun begitu malam tiba, ketika lampu rumah warga satu persatu padam, dan suara jangkrik mulai mendominasi suasana desa, pikirannya berubah kembali ke mimpi itu. Suara bisikannya menawarkan kehormatan, kekuasaan, dan jabatan, asal ia berani mengorbankan sesuatu. Awalnya ia mencoba mengabaikannya. Ia berkata dalam hati bahwa itu hanyalah bunga tidur, sekedar gangguan pikiran akibat ambisinya yang terlalu besar. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bisikan itu menggema di telinganya. Bahkan ketika ia sedang duduk di ruang kerja, tanda tangan di tangannya gemetar karena tiba-tiba ia merasakan ada suara yang membisikkan, "Hanya satu pengorbanan, lalu jabatan itu jadi milikmu." Pada suatu malam ketika bulan sabit menggantung redup, Pak Dharma tak kuasa lagi menahan gejolak pikirannya. Ia berjalan sendirian menuju pinggir desa ke arah hutan kecil yang terkenal angker. Rumornya di hutan itu sering terdengar suara-suara aneh, dan tak jarang ada orang yang melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Warga desa biasanya menghindarinya, apalagi di malam hari. Tapi bagi Pak Dharma, ketakutan itu kalah oleh rasa penasarannya. Langkahnya mantap meski jantungnya berdetak kencang. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar begitu jelas, seolah seluruh hutan tahu akan kedatangannya. Udara malam semakin dingin. Angin berdesir membawa aroma tanah basah bercampur bau dupa samar. Dan benar saja, di balik rimbun pohon besar terlihat cahaya redup dari sebuah api kecil. Di sana duduk seorang lelaki tua dengan jubah hitam lusuh. Wajahnya dipenuhi keriput dan matanya merah menyala seperti bara. Lelaki itu adalah Mbah Karto,
seorang dukun tua yang sudah lama dikenal diam-diam oleh beberapa warga. Ia jarang muncul di siang hari, tapi kabarnya masih sering dimintai pertolongan oleh orang-orang yang ingin mencapai pesugihan atau peruntungan. Kehadirannya selalu jadi misteri. "Sudah kuduga kau datang ke sini, Dharma." Suara Mbah Karto serak tapi penuh keyakinan. Pak Dharma tertegun. Bagaimana mungkin dukun tua itu tahu namaku? Mbah Karto tersenyum tipis, menyingkap gigi kuningnya. "Aku tahu isi hatimu. Aku tahu apa yang kau impikan. Jabatan, kekuasaan, kursi empuk, kehormatan. Semua itu bisa jadi milikmu, asal kau berani melangkah lebih jauh." Pak Dharma merasakan tubuhnya bergetar. Seakan-akan mimpi yang ia alami benar-benar mengantarkannya ke sini, ke hadapan sosok yang bisa memberi jawaban. Apa maksudnya, Mbah? Tanyanya ragu. Mbah Karto menatapnya tajam. "Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kau ingin jabatan, kau ingin dihormati, maka kau harus memberikan sesuatu sebagai ganti. Sesuatu yang bernilai lebih dari sekedar uang atau harta. Kau harus memberikan nyawa." Kalimat itu menusuk telinga Pak Dharma. Nyawa. Kata itu bergema di kepalanya, menimbulkan rasa takut sekaligus rasa penasaran. Nyawa siapa, Mbah?" Suaranya bergetar. "Orang terdekatmu. Orang yang tidak akan dicurigai bila hilang. Darahnya akan menjadi tumbal agar jalanmu mulus. Dengan satu pengorbanan, kursi jabatan akan terbuka lebar untukmu." Pak Dharma terdiam, keringat dingin mulai mengucur. Meskipun udara malam begitu dingin, hatinya bergejolak antara ketakutan dan ambisi. Bagian dirinya yang masih waras ingin segera pergi dari sana, melupakan semua omong kosong itu. Namun sisi lain dari dirinya yang selama ini diselimuti obsesi jabatan justru berbisik. "Inilah jalan pintas, inilah kesempatanmu." Mbah Karto mengeluarkan sehelai kain hitam dan sebuah botol kecil berisi cairan merah. "Bawalah ini. Kau tidak perlu segera bertindak. Dengarkan dulu suara hatimu, tapi ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Jika kau ragu terlalu lama, maka pintu jabatan itu akan tertutup selamanya." Pak Dharma menerima benda itu dengan tangan gemetar. Pandangannya kosong, pikirannya bercampur aduk. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai, seolah membawa beban yang tidak terlihat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidup Pak Dharma semakin diliputi kegelisahan. Ia mulai memandang orang-orang di sekitarnya dengan tatapan berbeda. Setiap kali melihat tetangganya, terutama mereka yang lemah atau sendirian, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah dia yang harus dikorbankan? Apakah dia yang jadi tumbal? Ia mencoba tetap bersikap normal di depan warga. Senyum palsunya masih ditebarkan, sapaan manis masih dilontarkan. Namun di balik itu semua, pikirannya semakin gelap. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, suara tangisan, tawa menyeramkan, dan bayangan hitam yang terus menagih janji. Pada suatu malam ketika ia termenung sendirian di ruang tamu, ia mendengar bisikan samar. Suara itu datang entah dari mana, tapi terasa begitu dekat di telinganya. Waktunya sudah dekat. Darah harus mengalir. Hanya dengan itu kau bisa naik. Pak Dharma menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras. Ia berteriak, namun tidak ada seorang pun yang mendengar. Istrinya sedang tertidur lelap, anak-anaknya pun pulas. Malam itu ia merasa benar-benar sendiri, terjebak antara ambisi dan dosa besar yang menantinya. Dan disinilah titik awal kehancuran itu dimulai. Pak Dharma,
ASN yang selama ini disanjung warga mulai melangkahkan kaki di jalan gelap yang akan menyeretnya ke jurang kehancuran. Semakin hari semakin sulit ia abaikan. Hari-hari setelah pertemuan dengan Mbah Karno terasa semakin berat bagi Pak Dharma. Ia seperti kehilangan kedamaian batin. Setiap kali duduk di kantor desa, ia merasa ada mata-mata yang mengawasinya. Setiap kali menatap warga yang datang meminta tanda tangan, pikirannya malah dipenuhi pertanyaan menyeramkan. Apakah dia yang harus jadi korban? Awalnya bisikan itu hanya muncul di malam hari, namun kini bahkan di siang bolong pun suara itu terus menghantuinya. Kadang samar, kadang jelas seperti ada orang yang berbisik langsung di telinganya. Nyawa, nyawa, hanya dengan nyawa kau bisa naik jabatan. Semakin lama ia menahan, semakin kuat pula dorongan itu. Hingga akhirnya ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan tatapan berbeda. Warga tidak sadar, mereka tetap menganggapnya sosok ASN teladan. Padahal di dalam hati Pak Dharma sedang menimbang-nimbang siapa yang paling tepat dijadikan tumbal. Ia menyingkirkan kemungkinan untuk memilih orang jauh, terlalu beresiko, bisa menimbulkan kecurigaan. Ia pun tidak mungkin mengorbankan keluarganya, karena ia masih punya rasa sayang pada istri dan anak-anaknya. Maka pikirannya mengerucut ke tetangga. Dan di antara semua tetangganya, ada satu nama yang tiba-tiba muncul di kepalanya, Pak Hasan. Pak Hasan adalah seorang petani sederhana. Hidupnya pas-pasan, rumahnya kecil, dan ia lebih banyak menghabiskan waktu di sawah. Meski begitu, hatinya dikenal baik. Ia tidak pernah menyakiti siapapun, suka menolong dan ramah terhadap semua tetangga. Justru karena itulah Pak Hasan sering diremehkan orang. Banyak yang menganggapnya lemah, mudah diperalat, dan tidak punya pengaruh apa-apa. Bagi Pak Dharma, semua itu menjadikannya target sempurna. Jika Pak Hasan hilang atau mati, tidak akan ada yang curiga. Tidak ada yang peduli. Lagi pula, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Begitu bisikan jahat menguasai pikirannya. Sejak saat itu, pandangan Pak Dharma terhadap Pak Hasan berubah. Senyum ramah yang biasanya tulus, kini hanya topeng penuh kepalsuan. Ia mulai mendekati Pak Hasan, pura-pura ingin membantu. Kadang ia menyapa di sawah, kadang mengirim makanan ke rumahnya. Bahkan ia menawarkan bantuan uang ketika Pak Hasan kesulitan membayar pupuk. Wah, terima kasih banyak Pak Dharma. Bapak ini memang orang baik, tetangga idaman pokoknya, kata Pak Hasan dengan tulus tanpa sedikit pun curiga. Namun dalam hati Pak Dharma justru berkata lain. Iya, teruslah percaya padaku, Kas. Kau bahkan tidak tahu bahwa aku sudah menandai nyawamu. Malam demi malam, Pak Dharma semakin yakin dengan pilihannya. Setiap kali ia mencoba memikirkan orang lain, bayangan Pak Hasan selalu kembali menghantui. Hingga pada suatu malam, ia kembali menemui Mbah Karto di hutan. Aku sudah punya calon, Mbah. Mbah Karto menatapnya dengan mata menyala. Siapa? Pak Hasan, tetanggaku. Dia lemah, tidak akan ada yang mencurigai. Pilihan yang tepat. Lakukanlah. Semakin dekat kau dengan dia, semakin mudah jalanmu. Dan ingat, ritual itu butuh persiapan. Jangan gegabah. Dukun tua itu lalu menyerahkan benda-benda aneh. Seikat daun kering, sebuah keris kecil berkarat, dan sebuah botol berisi cairan hitam pekat. Gunakan ini saat waktunya tiba. Darahnya akan jadi jalan bagi kekuasaanmu. Pak Dharma menerimanya dengan tangan gemetar. Dadanya berdegup kencang, tapi ia berusaha menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi masa depan, demi jabatan, demi harga dirinya
yang selama ini terinjak-injak oleh orang lain. Namun meskipun ia sudah menetapkan target, hati kecilnya masih bergejolak. Ada rasa bersalah yang terus menghantui. Setiap kali melihat Pak Hasan tersenyum padanya, ada suara lirih dalam hati yang berkata, dia tidak pantas, dia tidak bersalah, mengapa harus dia? Sayangnya suara hati itu selalu kalah oleh bisikan gelap yang semakin kuat. Tanpa pengorbanan, kau tidak akan dapat apa-apa. Dia hanya petani kecil, nyawanya tidak sebanding dengan jabatan yang akan kau raih. Suatu sore Pak Hasan datang ke rumahnya membawa beberapa ikat sayuran. Ini hasil panen, Pak Dharma. Saya bawa buat Bapak sekeluarga. Semoga bermanfaat, Pak. Pak Dharma menerima dengan senyum palsu. Wah, terima kasih sekali Pak Hasan. Bapak memang baik hati. Tapi dalam hati ia justru menertawakan kebaikan itu. Semakin kau baik padaku, semakin mudah bagiku menghabisimu. Sejak hari itu, garis takdir mulai bergerak. Pak Dharma sudah menentukan targetnya dan rencana jahatnya perlahan mulai disusun. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Yang tidak ia ketahui, takdir ternyata punya rencana lain. Karena di saat yang sama, seseorang akan datang ke desa itu. Seseorang yang kelak menggagalkan rencana gelapnya dan membongkar siapa dirinya sebenarnya. Setelah menetapkan Pak Hasan sebagai target, hati Pak Dharma terasa sedikit lebih ringan. Ada semacam kepastian yang ia pegang. Meski itu justru kepastian menuju jalan gelap. Kini pikirannya dipenuhi strategi. Bagaimana mendekatkan diri pada Pak Hasan, bagaimana membuatnya lengah, dan bagaimana mengeksekusi rencana tanpa menimbulkan kecurigaan. Siang hari ia tetap tampil sebagai ASN teladan. Ia duduk di kantor desa, mencatat laporan dengan wajah serius, menyambut warga dengan senyuman, dan berbicara lembut pada bawahannya. Tapi begitu ia pulang ke rumah, pikirannya penuh dengan bayangan ritual yang sudah ia rancang bersama Mbah Karto. Beberapa kali ia menatap benda-benda pemberian sang dukun. Keris kecil berkarat yang katanya sudah pernah dipakai dalam ritual serupa puluhan tahun lalu. Botol cairan hitam yang baunya menyengat menusuk hidung. Dan daun-daun kering yang harus dibakar sebagai pemanggil roh. Setiap kali melihat benda-benda itu, bulu kuduknya merinding. Ada ketakutan yang merayap, tapi juga ada rasa bangga karena merasa dipilih untuk sesuatu yang besar. Semua ini akan terbayar, semua pengorbanan akan sepadan dengan jabatan yang kudapatkan. Bisiknya pada diri sendiri. Untuk memperlancar rencana, Pak Dharma semakin rajin mendekati Pak Hasan. Hampir setiap sore ia menyempatkan diri mampir ke sawah atau rumah tetangganya itu. Ia pura-pura membantu, pura-pura mendengarkan keluh kesahnya, bahkan sesekali memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari. Pak Hasan, kalau ada apa-apa jangan sungkan ya, anggap saya ini saudara, katanya suatu hari sambil menepuk bahu Pak Hasan. Pak Hasan yang polos dan tulus hanya bisa mengangguk penuh terima kasih. Wah, Bapak ini baik sekali. Saya sungguh beruntung punya tetangga seperti Bapak. Ucapan itu membuat dada Pak Dharma sesak. Ada rasa bersalah yang mencoba muncul, tapi segera ia tekan dengan ambisi. Baginya kelemah lembutan Pak Hasan justru membuatnya semakin yakin targetnya sudah tepat. Di balik semua itu, Pak Dharma mulai menyusun detail rencana. Ia memilih malam-malam tertentu yang dianggap keramat oleh Mbah Karto. Saat bulan purnama atau malam Jumat Kliwon, ia sudah menyiapkan tempat. Sebuah gubuk tua di pinggir sawah yang jarang dilalui orang. Di sana ia berencana melaksanakan ritual dengan darah Pak Hasan sebagai persembahan. Namun untuk bisa membawa Pak Hasan ke sana tanpa menimbulkan kecurigaan, ia harus menyusun skenario matang. Ia pura-pura mengajak Pak Hasan minum kopi di warung, lalu pulang lewat jalan sepi,
atau pura-pura minta bantuan Pak Hasan mengangkat barang ke gubuk. Lalu disitulah rencana busuknya dilaksanakan. Malam demi malam ia berlatih di dalam kamar. Ketika istri dan anak-anak sudah tertidur, ia memegang keris kecil itu dan menatap pantulannya. Ia membayangkan bagaimana keris itu akan berlumuran darah. Bayangan itu membuat tangannya gemetar, tapi sekaligus menimbulkan sensasi aneh. Campuran antara takut, benci, dan bersemangat. Tidak ada jalan kembali. Dharma, kau sudah memilih. Tidak akan ada jalan kembali. Bisikan itu terus menghantuinya. Ritual percobaan pun mulai dilakukan bersama Mbah Karto. Malam di hutan, membakar daun kering sambil melafalkan mantra-mantra aneh. Suara burung hantu bersautan, angin bertiup kencang, dan api unggun tiba-tiba berwarna biru. Semua itu membuat Pak Dharma ciut. Tapi Mbah Karto justru tertawa serak. Kau lihat, roh-roh sudah mendengarkan. Kau hanya perlu membawa tumbal, dan semuanya akan selesai. Jalanmu menuju jabatan akan terbuka. Malam itu Pak Dharma pulang dengan wajah pucat. Ia sadar bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Sementara itu, hubungan baiknya dengan Pak Hasan membuat warga sekitar semakin kagum. Mereka berkata, "Wah, Pak Dharma memang beda ya. Meski ASN sibuk, masih sempat bantu tetangganya yang petani kecil." Ucapan-ucapan itu justru membuat topeng Pak Dharma menjadi kokoh. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang mengira bahwa di balik senyuman dan kebaikannya, ia menyimpan niat setan. Namun ada satu hal yang tidak ia sadari. Perubahan dalam dirinya mulai terlihat bagi orang-orang yang lebih peka. Sesekali ketika ia menatap Pak Hasan, matanya terlihat terlalu tajam. Senyumannya kadang lebih mirip seringai. Bahkan anak kecil yang berlarian di dekatnya pernah berkata polos, "Bapak itu matanya serem, kayak merah terus." Tapi orang dewasa hanya menertawakan perkataan itu, menganggapnya sekedar imajinasi anak-anak. Mereka tidak tahu bahwa anak kecil seringkali lebih peka terhadap tanda-tanda yang tidak kasat mata. Hari-hari terus berlalu dan Pak Dharma semakin dekat dengan waktu yang ditentukan. Ia sudah menyiapkan semua alat, sudah hafal semua mantra, dan hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Di tengah semua persiapan itu, sebuah perasaan aneh mulai muncul. Setiap kali ia menatap Pak Hasan, rasa bersalah kembali datang. Seperti ada suara halus yang memperingatkan, "Jangan lakukan itu Dharma, dia orang baik, kau akan menyesal." Tapi suara itu selalu kalah oleh bisikan yang lebih keras. "Jangan ragu, semakin lama kau tunda, semakin jauh jabatan itu darimu. Ingat, ini satu-satunya kesempatan." Dan akhirnya Pak Dharma membuat keputusan. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, ia akan mengeksekusi rencananya. Ia sudah menyiapkan cerita untuk mengajak Pak Hasan keluar rumah. Ia sudah mengatur segala kemungkinan. Dalam pikirannya, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana itu. Yang tidak ia ketahui, pada waktu yang sama, desa itu akan kedatangan seorang tamu tak terduga. Seorang ustadz muda yang kelak akan mengubah segalanya. Hari-hari di desa itu tampak berjalan seperti biasa. Petani pergi ke sawah sejak pagi, anak-anak berlarian di pematang. Ibu-ibu menjemur pakaian sambil bercengkrama. Namun di balik semua rutinitas itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kabar beredar cepat dari mulut ke mulut. Desa akan kedatangan seorang ustadz muda dari luar daerah. Awalnya kabar ini hanya terdengar samar. Katanya ustadz itu masih muda, wajahnya bersih, dan ilmunya cukup dalam. Ia baru saja pindah mengikuti tugas dakwah dari pesantren tempat ia menimba ilmu. Banyak warga penasaran siapa gerangan ustadz muda itu dan bagaimana caranya ia akan mengajar. Hari kedatangannya pun tiba.
Sore itu sebuah motor sederhana masuk ke jalan desa. Di atasnya duduk seorang pria berusia sekitar 30 tahunan, berjubah putih sederhana dengan sorban kecil melingkar di leher. Wajahnya teduh, senyum hangat selalu terukir dan sorot matanya memancarkan ketenangan. Dialah Ustadz Fikri. Anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan berlari mengikuti motor itu sambil bersorak riang. Beberapa bapak yang sedang duduk di pos ronda berdiri dan menyambut dengan senyum. "Selamat datang Ustadz," seru mereka. Ustadz Fikri turun dari motornya, menjawab salam dengan rendah hati. "Assalamualaikum bapak-bapak, mohon izin menumpang ilmu dan hidup di desa ini." Kedatangannya langsung disambut baik. Ketua RT memperkenalkan beliau kepada warga, dan dengan cepat kabar menyebar. Setiap malam akan ada pengajian di musola kecil di ujung desa. Banyak warga merasa senang karena sudah lama desa itu tidak punya pembimbing agama yang menetap. Biasanya hanya ustadz dari desa sebelah yang sesekali datang, itu pun jarang. Malam pertama pengajian di musola menjadi titik balik. Awalnya hanya belasan orang yang hadir, namun suasana hangat dan cara penyampaian ustadz yang sederhana membuat banyak orang merasa nyaman. Ia tidak hanya berbicara soal hukum-hukum agama, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjaga hati dari iri, bagaimana bersyukur atas rezeki kecil, dan bagaimana menghindari perbuatan syirik yang bisa merusak jiwa, jabatan, harta, dan kekuasaan. Semua itu hanyalah titipan. Kalau kita menghalalkan segala cara demi mendapatkannya, bahkan sampai mengorbankan orang lain, maka kita bukan hanya kehilangan ridho Allah, tapi juga kehilangan kemanusiaan kita sendiri. Kata-kata itu seolah menusuk hati Pak Dharma, yang malam itu sengaja hadir untuk melihat sosok ustadz baru ini. Ia duduk di saf paling belakang, berusaha menutupi wajahnya dengan peci. Hatinya gelisah. Bagaimana mungkin ustadz itu langsung berbicara tentang hal yang seolah-olah menyindir dirinya. Sesudah pengajian, warga berebut bersalaman dengan ustadz. Senyum hangatnya menambah rasa hormat. Banyak orang berkata, "Alhamdulillah, akhirnya desa ini punya ustadz yang benar-benar peduli." Sementara itu Pak Hasan terlihat sangat antusias. Ia bahkan langsung mendekat, bercerita singkat tentang kehidupannya yang penuh kesederhanaan. "Saya ini cuma petani ustadz, tapi akhir-akhir ini sering merasa resah. Mimpi buruk datang bertubi-tubi, entah apa artinya." Ustadz mendengarkan dengan sabar. "Insya Allah Pak, jangan khawatir, semua mimpi buruk hanyalah gangguan setan. Banyak-banyaklah berzikir sebelum tidur, wudhu dan baca ayat kursi. Tidak ada kekuatan yang bisa mengganggu kalau Allah melindungi." Jawaban itu membuat Pak Hasan merasa lega. Ia pulang dengan hati lebih tenang, meskipun masih ada firasat aneh yang belum bisa dipahami. Namun bagi Pak Dharma, kehadiran ustadz adalah ancaman. Ia mulai merasa langkahnya akan terganggu. Setiap kali ustadz itu bicara soal syirik dan jalan pintas menuju kekuasaan, hatinya bergetar, seolah-olah semua orang bisa membaca niat jahat yang selama ini ia sembunyikan. Di rumah ia berulang kali berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, ini hanya kebetulan. Dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma ustadz kampung. Tidak mungkin bisa menghalangi rencanaku." Meski begitu, ketakutan itu tetap membekas. Setiap kali ia melihat ustadz berjalan di jalan desa, menyapa warga dengan senyum tulus, ada rasa benci bercampur cemas. Kenapa dia harus datang sekarang? Kenapa tidak setelah aku berhasil? Pikirnya. Mbah Karto yang mendengar kabar kedatangan ustadz baru itu juga tidak tinggal diam. Di pertemuan gelap mereka berikutnya, ia berkata, "Kau harus berhati-hati Dharma. Orang seperti itu bisa merusak segalanya. Jangan sampai dia tahu niatmu. Jangan biarkan dia mendekati calon tumbalmu.
Ucapan itu membuat wajah Pak Dharma semakin tegang. Kini rencananya bukan hanya soal bagaimana mengorbankan Pak Hasan, tapi juga bagaimana melakukannya tanpa sepengetahuan Ustadz yang tidak ia sadari. Perlahan-lahan Ustadz Fikri justru semakin dekat dengan Pak Hasan. Kedekatan itu terjadi secara alami karena Pak Hasan merasa tenang setiap mendengar nasihat Ustadz muda itu. Dan benih keberanian mulai tumbuh di desa. Sementara benih kejahatan Pak Dharma semakin mendidih. Pertarungan tak kasat mata pun sebenarnya sudah dimulai antara doa dan zikir seorang ustadz pendatang melawan ambisi gelap seorang ASN yang rela bersekutu dengan kegelapan. Sejak kehadiran Ustadz Fikri di desa, suasana yang tadinya biasa saja mulai berubah. Musola yang dulu sepi kini ramai setiap malam. Anak-anak yang biasanya hanya bermain kelereng di jalan mulai ikut mengaji. Ibu-ibu yang biasanya sibuk bergosip kini duduk bersila sambil mendengarkan tausiah. Bahkan para bapak-bapak yang pulang dari sawah pun menyempatkan diri untuk datang, walau hanya sebentar. Bagi sebagian besar warga, perubahan ini membawa ketenangan. Namun tidak pada Pak Dharma. Semakin sering ia mendengar ceramah Ustadz, semakin gelisah hatinya. Kalimat-kalimat sederhana yang keluar dari Ustadz muda itu selalu terasa seperti menampar dirinya. Jangan pernah korbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Setan selalu membisikkan jalan pintas. Tapi jalan pintas itu hanya berujung pada kehancuran. Jika kita mengorbankan kebaikan demi jabatan, maka jabatan itu bukan lagi amanah, melainkan kutukan. Setiap kali kata-kata itu terdengar, wajah Pak Dharma berubah pucat, yang menunduk dalam-dalam agar tidak terlihat. Di balik peci yang menutupi kepalanya, keringat dingin mengucur, seolah-olah Ustadz Fikri mengetahui semua isi hatinya. Sementara itu Pak Hasan mulai merasakan hal aneh. Sejak beberapa minggu terakhir, tidurnya tidak pernah nyenyak. Hampir setiap malam ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam besar yang menindih dadanya. Kadang ia melihat seekor ular raksasa melilit tubuhnya. Kadang ia mendengar suara-suara berbisik, "Nyawamu akan diambil. Nyawamu akan diambil." Setiap kali terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya tersengal. Ia mencoba mengabaikan, menganggap itu sekedar mimpi buruk biasa. Namun semakin lama firasat buruk itu semakin kuat. Akhirnya suatu malam setelah pengajian, ia memberanikan diri untuk bercerita kepada Ustadz. "Ustadz," katanya dengan suara bergetar, "saya ini hanya petani biasa. Tapi entah kenapa, belakangan mimpi saya selalu buruk. Seperti ada yang mengincar saya. Saya takut Ustadz, takut sekali." Ustadz Fikri menatapnya dengan penuh empati. "Jangan takut Pak Hasan, tidak ada satupun yang bisa mencelakai kita tanpa izin Allah. Mimpi buruk hanyalah gangguan. Perbanyak zikir, berdoa sebelum tidur, dan perkuat iman. Insya Allah akan dilindungi." Namun di balik ketenangannya, Ustadz Fikri merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Nalurinya sebagai seorang pendakwah yang sering berhadapan dengan orang-orang tersesat membuatnya peka. Ia yakin mimpi buruk itu bukan sekedar mimpi biasa. Ada kekuatan gelap yang sedang bekerja. Sejak malam itu, Ustadz mulai memperbanyak doa khusus untuk desa tersebut. Ia berdoa agar Allah melindungi warga, terutama Pak Hasan, dari niat jahat siapapun yang ingin mencelakainya. Kegelisahan Pak Hasan semakin hari semakin bertambah. Ia bahkan mulai takut keluar rumah di malam hari. Istrinya, Bu Siti, ikut merasakan perubahan suaminya. "Pak, kenapa akhir-akhir ini Bapak terlihat murung sekali? Kalau ada masalah ceritakanlah Pak, jangan dipendam." Pak Hasan hanya bisa menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa Bu, saya cuma lelah." Tapi dalam hatinya ia tahu
ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai dirinya. Sementara itu di sisi lain desa, Pak Dharma justru semakin terdesak oleh kegelisahan yang berbeda. Ia tahu bahwa targetnya sudah tepat, Pak Hasan. Namun kehadiran Ustadz membuatnya ragu. Setiap kali ia ingin melangkah, bayangan Ustadz muda itu seolah menghadang. Lebih parahnya lagi, sejak Ustadz sering berdoa bersama warga, ritual-ritual kecil yang dilakukannya bersama Mbah Karto mulai sering gagal. Dupa yang dibakar tiba-tiba padam ditiup angin. Mantra yang diucapkan tiba-tiba terbakar sumbang. Bahkan keris kecil yang biasanya terasa panas saat digenggam, kini justru dingin membeku. "Ini tidak wajar, Mbah," kata Pak Dharma pada gurunya dengan wajah tegang. Mbah Karto mengerutkan dahi. "Aku tahu penyebabnya. Ada doa-doa yang membentengi. Ada orang yang sedang berusaha melawan kita. Kau tahu siapa dia?" Pak Dharma terdiam. Bayangan wajah Ustadz langsung muncul di pikirannya. Mbah Karto menatapnya tajam. "Kau harus segera bertindak. Jangan biarkan orang itu mendekati calon tumbalmu. Kalau terlambat, semua usaha kita akan sia-sia." Kalimat itu membuat tubuh Pak Dharma bergetar. Ia semakin gelisah. Di satu sisi ia ingin cepat mengeksekusi rencananya sebelum semuanya terbongkar. Di sisi lain, ketakutan terhadap doa-doa Ustadz membuatnya ragu. Malam-malamnya semakin penuh pertentangan batin. Ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi keris kecil pemberian Mbah Karto. Kadang ia mengangkatnya tinggi-tinggi, membayangkan menancapkannya ke tubuh Pak Hasan. Tapi beberapa detik kemudian, tangannya gemetar hebat. Lalu ia jatuhkan keris itu dengan wajah yang tegang. Apa aku benar-benar sanggup melakukan ini pada diriku sendiri? Namun begitu ia teringat pada kursi jabatan yang selama ini ia idamkan, hatinya kembali keras. Aku harus sanggup. Aku harus sanggup. Kalau tidak, aku akan selamanya jadi bawahan rendahan. Konflik batin itu membuat wajahnya semakin murung. Warga yang biasanya melihatnya ramah kini mulai merasa ada yang aneh. Senyumannya tidak lagi hangat, tatapannya kosong, tubuhnya terlihat lebih kurus. Tapi mereka tidak berani bertanya terlalu jauh. Kegelisahan kini menyelimuti dua orang sekaligus. Pak Hasan yang takut menjadi korban, dan Pak Dharma yang takut gagal melaksanakan rencana. Sementara itu Ustadz terus memperkuat doa dan zikirnya, karena ia yakin ada badai besar yang sebentar lagi akan menghantam desa itu. Hari-hari di desa itu kian dipenuhi suasana yang kontras. Di sisi lain warga merasakan ketenangan berkat pengajian dan doa-doa yang dipimpin Ustadz. Namun di sisi lain, bayangan-bayangan kegelisahan terus menghantui sebagian orang, terutama Pak Hasan dan Pak Dharma. Pak Hasan semakin sering bermimpi buruk. Ia merasa tubuhnya makin lemah, meski tidak ada penyakit jelas yang menyerangnya. Setiap kali bangun tidur, ia merasa ada beban berat di dadanya, seakan-akan sesuatu menindih tanpa ampun. Kadang-kadang ia mendengar suara langkah kaki di halaman rumahnya pada malam hari, tapi ketika dilihat, tak ada apapun. Sementara itu, istrinya, Bu Siti, mulai melihat perubahan aneh pada suaminya. "Pak, wajah Bapak pucat sekali, makan pun semakin sedikit. Jangan-jangan ini bukan penyakit biasa." Pak Hasan hanya menggeleng, meski dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Firasatnya makin kuat bahwa ia sedang dijadikan target. Di sisi lain, Ustadz yang selalu mendengarkan keluh kesah warga mulai merasakan pola yang janggal. Tidak hanya pada Pak Hasan, beberapa warga lain pun mengaku mengalami kegelisahan aneh. Ayam peliharaannya mati mendadak, bayi sering menangis tanpa sebab setiap tengah malam, dan angin dingin berhembus tidak biasa di beberapa rumah. Semua tanda itu membuat hati Ustadz bergetar. Ia yakin ada seseorang yang sedang memainkan kekuatan gelap di desa tersebut.
Dan semakin hari ia merasa bahwa pusat gangguan itu mengarah pada Pak Hasan. Malam itu setelah sholat Isya berjamaah, Ustadz berbicara pada jamaah yang hadir. Suaranya lembut namun mengandung ketegasan. Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melampaui kehendak Allah. Namun setan selalu berusaha menakuti dan mengganggu manusia dengan berbagai cara. Kita harus berbanyak doa, berbanyak istighfar, dan jangan sekali-kali mendekati perbuatan syirik, karena syirik adalah pintu kehancuran. Sebagian jamaah terdiam merenungkan kata-kata itu. Ada yang mengangguk-angguk, ada pula yang wajahnya berubah tegang. Di antara jamaah itu duduk di sudut belakang adalah Pak Dharma. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Kata-kata Ustadz seperti tombak yang menembus dadanya. Apakah dia tahu? Apakah dia sudah mencium rencanaku? Pikirannya panik. Sepulang dari musola, langkah Pak Dharma terasa berat. Setiap kali ia mencoba menenangkan diri, bisikan gelap dari Mbah Karto kembali menggema di kepalanya. Kau harus segera bertindak. Jangan biarkan orang itu, Ustadz itu, menggagalkan semuanya. Kalau kau gagal, bukan hanya jabatan yang hilang, tapi nyawamu sendiri akan menjadi tumbal. Ancaman itu membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara tangisan samar yang entah dari mana asalnya. Kadang ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar, menatapnya tanpa mata. Ia menutup wajah dengan bantal, tapi suara itu tetap ada. Di waktu yang sama, Ustadz Fikri semakin yakin bahwa seseorang di desa ini telah melakukan perjanjian kelam. Hari-hari berikutnya, sebuah peristiwa kecil menjadi titik terang. Saat Pak Hasan sedang bekerja di sawah, ia menemukan seekor ayam mati, tergeletak dengan posisi aneh. Lehernya terpelintir dan di tubuhnya terdapat goresan menyerupai tulisan yang tidak ia pahami. Merinding, ia langsung membawa bangkai ayam itu kepada Ustadz. Ustadz, lihatlah ini Ustadz, saya menemukannya di sawah, kata Pak Hasan dengan wajah panik. Ustadz menatapnya serius. Ia paham betul, ini adalah bentuk dari pengiriman lewat ritual ilmu hitam. Ini bukan hal biasa Pak Hasan. Seseorang sedang berusaha mencelakakan Anda. Tapi jangan takut, Allah Maha Kuasa. Kita akan lawan dengan doa, zikir, dan kesabaran. Pak Hasan tercekat, ketakutannya bercampur dengan rasa syukur. Karena ada seseorang yang peduli. Tapi Ustadz, siapa yang tega melakukan ini pada saya? Saya ini orang kecil Ustadz, tidak punya apa-apa. Kadang orang yang hatinya buta tidak memilih korban karena alasan harta, tapi karena niat buruk semata. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan kejahatan menang. Kabar tentang ayam mati dengan tanda aneh itu pelan-pelan menyebar di desa. Warga mulai berguncing. Ada yang berkata, sepertinya ada orang yang main ilmu hitam di sini. Ada pula yang berbisik hati-hati. Mungkin ada yang mengincar nyawa tetangga kita. Suasana desa yang tadinya tenang berubah menjadi penuh tanda tanya. Semua orang mulai saling curiga, meski tidak ada yang berani menyebut nama Pak Dharma. Tapi ia semakin terpojok. Ia tahu kalau terus begini, lambat laun rahasianya akan terbongkar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Malam-malamnya kini dipenuhi bayangan buruk. Kursi jabatan yang diidamkannya perlahan menjauh, digantikan wajah Ustadz yang tersenyum tenang, seolah menantangnya. Di satu sisi Pak Hasan makin dekat dengan Ustadz. Mereka sering berbincang setelah pengajian, saling bertukar cerita. Kedekatan itu membuat hati Pak Hasan sedikit lebih tenang, meski ancaman itu terus mengintai. Doa-doa yang dipanjatkan Ustadz perlahan menyingkap tirai gelap yang menutupi desa. Dan tanpa disadari, pertempuran antara cahaya dan kegelapan sudah semakin nyata. Namun ini baru permulaan.
malam-malam berikutnya akan menjadi saksi apakah niat jahat itu berhasil atau justru hancur ditelan doa-doa yang tulus. Malam itu langit desa dipenuhi awan hitam pekat. Angin bertiup kencang, seolah membawa pesan buruk yang tak kasat mata. Bulan yang biasanya bersinar terang, tampak redup tertutup kabut. Suasana begitu mencekam. Di sebuah rumah tua di pinggir hutan, Pak Dharma duduk berhadapan dengan Mbah Karto. Aroma dupa pekat memenuhi ruangan. Lilin-lilin kecil menyala di sudut-sudut ruangan, memantulkan cahaya remang yang menari-nari di dinding. Di hadapan mereka terbentang sesajen, kembang 7 rupa, darah ayam hitam, dan sebuah keris kecil yang dibalut kain merah. Mbah Karto menatap Pak Dharma dengan mata yang merah, menyala, seperti bukan lagi manusia biasa. Malam ini adalah penentuan. Jika kau ingin benar-benar kursi itu, maka tumbal harus jatuh malam ini. Jika tidak, semua usaha kita selama ini akan sia-sia. Dan roh-roh yang sudah kita bangkitkan akan menuntut balas. Tubuh Pak Dharma bergetar, wajahnya pucat pasi, tapi hatinya penuh dengan ambisi yang bercampur ketakutan. Aku harus lakukan ini, kalau tidak, aku akan kehilangan segalanya, pikirnya. Malam ini, roh-roh penuntun akan mendatangi rumahnya. Kau hanya perlu membaca mantra ini, lalu menusukkan keris ini ke tanah sebagai tanda. Sisanya, biar roh-roh itu yang bekerja. Pak Dharma menerima secari kertas berisi tulisan aksara Jawa kuno yang tidak ia mengerti. Hanya mantra pendek yang diajarkan Mbah Karto yang terus diulang-ulang di kepalanya. Namun di saat yang sama, di rumah Pak Hasan, suasana berbeda sedang berlangsung. Malam itu Ustadz datang bersama beberapa pemuda desa. Mereka merasa firasat buruk semakin kuat, apalagi setelah tanda-tanda aneh muncul berhari-hari. Ustadz meminta agar Pak Hasan tidak tidur sendirian malam itu. Mereka duduk di ruang tengah membaca zikir dan surat-surat pendek dari Al-Quran. Pak Hasan, jangan khawatir. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kita akan perbanyak doa malam ini. Insya Allah tidak akan ada satupun makhluk yang bisa menyentuh Anda tanpa isinya. Pak Hasan mengangguk, meski wajahnya tetap pucat. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Sementara itu, di rumah tua pinggir hutan, ritual dimulai. Mbah Karto menaburkan kembang ke dalam mangkok berisi darah ayam, lalu mulai melantunkan mantra dengan suara serak yang semakin lama semakin keras. Pak Dharma ikut mengucapkan mantra, meski lidahnya kaku, suaranya bergetar. Tiba-tiba lampu di desa berkelip. Angin berembus lebih kencang. Anjing-anjing menggonggong bersautan. Di rumah Pak Hasan, lilin yang digunakan untuk penerangan tiba-tiba padam, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Subhanallah. Salah satu pemuda berbisik ketakutan, namun Ustadz tetap tenang. Ia segera memimpin zikir dengan suara lantang, mengajak semua yang hadir untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah berulang kali. Mbah Karto menatap Pak Dharma, tajam. Jangan berhenti. Tusukkan ke tanah sekarang juga. Dengan tubuh bergetar, Pak Dharma menancapkan keris ke tanah. Seketika suara jeritan panjang terdengar, entah dari mana asalnya. Suara itu melengking, membuat bulu kuduk berdiri. Di rumah Pak Hasan seketika, ia merasa dadanya sesak. Nafasnya tersengal, matanya terpejam erat. Tubuhnya seperti ditindih sesuatu yang berat. Bu Siti menjerit histeris. Ustadz segera mendekat. Ia meletakkan tangan di dada Pak Hasan, lalu membacakan ayat kursi dengan penuh kekuatan iman. Suaranya bergetar, namun lantang. Saat ayat itu dibacakan, tubuh Pak Hasan yang tadinya kaku mulai bergetar. Nafasnya perlahan kembali, meski wajahnya masih pucat. Ustadz Fikri terus membaca doa, sementara pemuda-pemuda lain ikut memperkuat zikir bersama. Di rumah tua pinggir hutan, Mbah Karto mendadak terhuyung, matanya terbelalak. Ada doa yang menahan, ada cahaya yang menghalangi, teriaknya dengan suara serak. Pak Dharma panik. Apa maksudnya, Mbah?
Bukannya roh-roh itu seharusnya sudah mengambil nyawanya? Kau tidak bilang ada seseorang pendatang yang kuat doanya. Kau bodoh, ini bisa menghancurkan segalanya. Tiba-tiba keris yang tertancap di tanah bergetar hebat. Dari ujungnya keluar asap hitam pekat yang melayang ke udara, berputar-putar seperti pusaran angin. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari dalam asap itu. Pak Dharma menjerit ketakutan, menjatuhkan dirinya ke lantai. Berhenti, aku tidak sanggup lagi. Namun Mbah Karto justru semakin keras membacakan mantra, mencoba mengendalikan asap hitam itu. Tapi semakin keras ia bersuara, semakin liar asap itu berputar. Hingga akhirnya sebuah cahaya putih terang benderang melesat dari arah desa, menembus kegelapan malam. Cahaya itu muncul seiring lantunan doa ustadz dan jemaah yang tak henti-hentinya. Cahaya itu menghantam pusaran asap hitam dengan keras, membuat suara jeritan semakin melengking, lalu perlahan menghilang. Pak Dharma jatuh tersungkur, tubuhnya lemas. Keris di hadapannya kini retak, lalu patah menjadi dua. Di rumah Pak Hasan, suasana berubah. Nafas Pak Hasan kembali normal. Tubuhnya yang semula kaku kini bisa bergerak. Bu Siti menangis haru memeluk suaminya. Ustadz menatap mereka dengan tenang. Alhamdulillah, Allah masih melindungi kita. Namun ini belum selesai. Ada seseorang yang sudah bersekutu dengan kegelapan. Cepat atau lambat kita akan terbongkar. Malam itu menjadi saksi pertempuran antara doa dan ritual jahat. Dan meski cahaya berhasil menang untuk sementara, semua orang sadar bahwa kegelapan masih bersembunyi di balik bayang-bayang. Pagi setelah malam mencekam itu, desa kembali diselimuti kabut tipis. Udara masih dingin, seolah menyisakan jejak pertempuran yang terjadi semalam. Warga mulai berbisik-bisik. Sebagian mendengar kabar bahwa Pak Hasan hampir kehilangan nyawa, namun berhasil diselamatkan doa-doa yang dipimpin Ustadz. Pak Hasan duduk di beranda rumahnya, wajahnya masih pucat, namun matanya mulai tenang. Di sampingnya Bu Siti tak berhenti mengusap air mata, bersyukur suaminya masih hidup. Beberapa tetangga datang menjenguk, membawa makanan dan doa. Alhamdulillah Pak Hasan selamat. Kami mendengar malam tadi ada yang aneh. Ayam berkokok tengah malam, angin berputar kencang. Ternyata ini semua benar. Pak Hasan hanya bisa mengangguk, hatinya masih diselimuti rasa takut. Ia tahu betul seseorang memang ingin mencelakainya, tapi siapa? Pertanyaan itu terus menghantui. Di musola, Ustadz Fikri duduk bersama beberapa pemuda yang ikut berjaga malam tadi. Mereka membicarakan apa yang terjadi. Saya melihat sendiri Ustadz, kata salah satu pemuda. Ketika Bapak membacakan ayat kursi, Pak Hasan bisa kembali bernafas. Tapi saya juga mendengar suara aneh seperti jeritan panjang dari arah hutan. Ustadz mengangguk. Itu adalah tanda ada seseorang yang memanggil kekuatan gelap. Dan jeritan itu adalah makhluk-makhluk yang gagal melaksanakan tugasnya. Semua terdiam, rasa takut bercampur dengan penasaran. Sementara itu Pak Dharma masih terpukul berat setelah ritual gagal. Malam itu ia pulang dengan wajah pucat, tubuh lemas dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi enggan menerima dirinya. Sesampainya di rumah, ia langsung terjatuh ke kasur. Namun tidur pun tidak memberinya ketenangan. Bayangan wajah Mbah Karto muncul terus dalam mimpi dengan mata merah menyala, menuduhnya sebagai penyebab kegagalan. Kau lemah, kau pengecut. Karena kau, roh-roh itu marah. Mereka akan menuntutmu. Pak Dharma terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia berlari ke kamar mandi, mencuci wajahnya. Namun saat menatap cermin, ia terkejut. Dalam pantulan cermin, wajahnya terlihat tua, penuh keriput. Jauh berbeda dengan wajah aslinya. Ia menjerit ketakutan, lalu menghantam cermin itu hingga pecah. Hari-hari berikutnya, kondisi Pak Dharma makin memburuk.
Ia sering terlihat melamun di teras rumah, matanya kosong, wajahnya kusut. Warga mulai curiga melihat perubahan sikapnya. Biasanya Pak Dharma ramah, suka ikut kumpul, sekarang jadi pendiam, bahkan kadang menyendiri di sawah tengah malam. Ada apa sebenarnya? Desas-desus itu makin meluas, dan ketika kabar tentang ritual malam di rumah Pak Hasan menyebar, banyak warga mulai menghubungkan tanda-tanda aneh dengan Pak Dharma. Puncaknya, suatu sore, Ustadz bersama beberapa tokoh desa mendatangi rumah Pak Dharma. Mereka mengetuk pintu dengan sopan, namun lama tak ada jawaban. Akhirnya pintu didorong dan ternyata tidak dikunci. Di dalam rumah, mereka menemukan suasana berantakan. Kertas-kertas berisi tulisan mantra berserakan di lantai. Beberapa foto warga desa tertusuk paku. Dan di sudut ruangan terdapat kendi tanah liat berisi darah kering. Bau anyir memenuhi udara. Seisi ruangan terdiam. Wajah-wajah warga yang ikut menyaksikan berubah pucat. Na'udzubillah, ini sudah jelas ilmu hitam. Pak Dharma tiba-tiba muncul dari kamar. Wajahnya kusut, matanya merah. Rambutnya acak-acakan. Ia tampak seperti orang yang kehilangan akal. Kalian tidak mengerti. Semua ini kulakukan demi desa, demi jabatan ini. Kalau aku yang menjadi kepala desa, desa ini akan maju. Ustadz Fikri menatapnya tajam. Jabatan bukan alasan untuk mengorbankan nyawa orang lain. Apalagi dengan cara syirik. Kau telah dibutakan oleh ambisi, Dharma. Apa kau lupa? Setiap jabatan adalah amanah, bukan jalan menuju neraka. Pak Dharma terdiam, matanya berkaca-kaca. Namun dalam sekejap berubah penuh kebencian. Kau yang merusak semuanya, Ustadz. Kalau bukan karena doa-doamu, semua sudah berhasil. Aku sudah duduk di kursi itu. Warga terperangah. Pengakuan itu membuat semua rahasia terbongkar. Mereka kini tahu benar bahwa Pak Dharma yang selama ini menjadi dalang. Suara bisik-bisik berubah menjadi teriakan. Sebagian marah, sebagian menangis karena merasa dikhianati oleh tetangga sendiri. Dharma, bagaimana mungkin kau tega mengorbankan Hasan, tetanggamu sendiri, sahabatmu sejak kecil? Pak Dharma hanya menunduk. Rasa malu, takut, dan penyesalan bercampur aduk. Tapi gengsi dan ambisi masih menahannya untuk mengakui semuanya. Ustadz maju selangkah mendekati Pak Dharma. Suaranya lembut namun menusuk hati. Dharma, pintu taubat masih terbuka. Tinggalkan semua ini. Berhenti bersekutu dengan kegelapan. Allah Maha Pengampun. Jangan biarkan hidupmu berakhir dalam penyesalan. Mata Pak Dharma berkaca-kaca. Sesaat hatinya terguncang. Namun tiba-tiba ia memaki keras. Lalu berlari keluar rumah. Warga terkejut, sebagian mencoba mengejarnya, tapi ia sudah menghilang menuju arah hutan. Suasana hening, semua orang saling pandang, menyadari betapa bahayanya ambisi yang sudah merasuki jiwa Pak Dharma. Ustadz Fikri menatap ke arah hutan dengan wajah serius. Ini belum selesai, kita harus berdoa lebih kuat lagi. Malam ini mungkin akan jadi penentu. Malam ini desa kembali diliputi ketegangan. Seolah langit menyimpan dendam yang belum selesai. Angin bertiup kencang membawa suara-suara aneh dari arah hutan. Pohon bambu berderak, dedaunan bergemerisik seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Warga desa menutup pintu rapat-rapat, menggendong anak-anak mereka ke dalam rumah. Tidak ada seorang pun yang berani keluar. Namun di musola kecil desa, cahaya lampu minyak tetap menyala. Di dalamnya Ustadz bersama para pemuda dan beberapa tetua desa berkumpul. Mereka berwudu lalu duduk dalam lingkaran, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Sementara itu di hutan pinggir desa, Pak Dharma berjalan dengan langkah terseok. Wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya gemetar. Setelah melarikan diri dari rumah siang tadi, ia kembali mencari Mbah Karto. Ia merasa hanya orang tua itu yang bisa menyelamatkannya.
Namun ketika tiba di Gubuk Reot, tempat Mbah Karto biasanya melakukan ritual, ia hanya menemukan abu hitam berserakan, seolah gubuk itu habis terbakar dari dalam. Bau anyir darah masih menusuk hidung. Dari balik kegelapan, suara tawa serak terdengar. "Dharma, kau sudah gagal. Roh-roh itu marah padamu. Kau harus menyerahkan dirimu sendiri sebagai tumbal jika ingin selamat." Pak Dharma ketakutan. Tidak, aku hanya ingin jabatan. Aku tidak pernah meminta untuk jadi tumbal. Namun bayangan hitam keluar dari kegelapan, mengepungnya. Sosok itu menyerupai manusia, namun tubuhnya hitam pekat dengan mata merah menyala. Pak Dharma berteriak, berlari sejauh mungkin, hingga akhirnya ia terperosok ke tepi sungai. Dalam ketakutan ia teringat kata-kata Ustadz. Pintu taubat masih terbuka. Hatinya bergetar, tapi rasa gengsi dan ambisi masih berperang di dalam dirinya. Di musola tiba-tiba Ustadz berhenti membaca. Matanya terpejam, wajahnya serius. Ada sesuatu yang terjadi. Pak Dharma sedang dikepung. Kita harus keluar dan menolongnya. Kalau tidak, ia akan benar-benar mati. Akhirnya rombongan kecil itu berjalan menuju hutan sambil terus melantunkan zikir. Suara takbir menggema menembus pekat malam. Sesampainya di tepi sungai, mereka melihat Pak Dharma tergeletak di tanah. Tubuhnya dikelilingi asap hitam pekat, wajahnya penuh ketakutan. Matanya memohon pertolongan. "Ustadz, tolong aku Ustadz." Ustadz maju, ia mengangkat tangan ke langit, lalu membaca doa dengan suara lantang. Asap hitam itu meraung, berubah menjadi sosok-sosok menyeramkan dengan wajah rusak, mata merah dan gigi tajam. Mereka mencoba menyerang, namun setiap kali mendekat, suara doa dan takbir membuat mereka mundur sambil menjerit. Pak Dharma terisak, tubuhnya gemetar hebat. "Ustadz, aku salah Ustadz. Aku buta karena jabatan. Aku rela mengorbankan tetanggaku sendiri. Ampuni aku Ustadz, ajarkan aku bertaubat." Ustadz menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bukan aku yang memberi ampun, tapi Allah yang Maha Pengampun. Ucapkanlah kalimat istighfar. Tinggalkan semua kesesatanmu." Dengan suara terbata-bata, Pak Dharma mengucapkan istighfar. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, asap hitam yang mengikat tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Makhluk-makhluk menyeramkan itu marah, lalu terhempas seperti tertiup angin kencang. Tiba-tiba cahaya putih turun dari langit menerangi hutan yang gelap. Cahaya itu begitu menenangkan, membuat semua orang yang hadir merasakan kesejukan luar biasa. Makhluk-makhluk hitam itu menjerit terakhir kalinya, lalu lenyap bersama asap. Pak Dharma jatuh tersungkur, menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku telah durhaka, aku telah buta karena ambisi." Jangan ulangi kesalahanmu, jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Sejak malam itu, suasana desa perlahan kembali tenang. Pak Dharma berubah total. Ia tak lagi mengejar jabatan, melainkan sibuk membantu warga, memperbaiki hubungan dengan tetangga, dan rajin hadir di musola. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.